Selanjutnya kita masuk sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Barangkali Izin, ada. Mas. Pak Irfan. Baik, Pak Irfan, silakan Pak. Baik, terima kasih moderator Mas Ihsanuddin yang sudah memandu acara ini. Juga mohon maaf Prof. Didin terpaksa harus ditahan dulu sebelum mengakhiri pertemuan ini karena ini justru di saat-saat kita membutuhkan banyak masukan dari para pakar. Juga Pak Wija, terima kasih atas masukannya. Yang pertama, saya ingin koreksi yang disampaikan Prof. Didin bahwa Undang-Undang BUMN 1 2025 ini sudah bisa diakses dan saya sudah share juga di WA Group. Di dalamnya Badan Pengelola Investasi ini diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, itu di pasal 3K. Dan lembaran negaranya sudah ada, yaitu lembaran negara nomor 25 tahun 2025, di mana jelas bahwa BPI ini menjadi objek pemeriksaan dalam hal pengelolaan keuangannya oleh Badan Pemeriksaan Keuangan, dan di dalam flyer-flyer yang beredar termasuk di dalamnya diawasi oleh KPK, PPATK, BPKP, dan BPK juga begitu. Kemudian yang juga menarik, sekalipun diperiksa oleh BPK, di dalam Dewan Pengawas ini disebut-sebut yang banyak beredar itu juga salah satu tokoh, yaitu Tony Blair. Apa urgensinya untuk menunjuk seorang tokoh internasional seperti Tony Blair ini kalau mau mengangkat trust daripada dana antara ini yang masih sangat diragukan efektivitasnya. Kalau memang dibutuhkan tokoh internasional seperti itu, saya lebih cenderung misalnya Obama yang tahu betul keadaan Indonesia dan pernah tinggal di Indonesia misalnya. Tapi itu juga urgensi yang juga masih sangat debatable untuk mengangkat seorang tokoh internasional, sedangkan aparat kita sudah cukup lengkap di dalam struktur dan antara itu. Kedua, Prabowo nampaknya sangat terobsesi dengan ide dan antara itu yang disebut-sebut berasal dari ayahnya Prof. Sumitro, yang sebetulnya juga tidak murni oleh beliau, namun karena di akhir-akhir periode Soeharto juga pernah ada ide super holding ini, yang tadi disebut oleh Tanri Abeng. Jadi obsesi Prabowo yang demikian kuat di sini ingin menunjukkan ada personal legacy yang oleh Prof. Didin pernah juga disebut Jokowi mewarisi personal legacy dengan IKN. Sama halnya juga SBY dulu punya personal legacy dengan Hambalang. Jadi lengkaplah sudah kita punya 3 proyek personal legacy yang kemudian tiga-tiganya sangat potensial mangkrak, seperti IKN yang sudah banyak disebut bakal mangkrak, Hambalang dulu juga mangkrak, dan saya khawatir dan antara ini pun juga akan bernasib yang sama. Itu ditandai dengan hari-hari pertama dan antara diluncurkan itu sudah menimbulkan sentimen negatif di pasar modal. Dengan turunnya saham-saham ketiga anggota dan antara itu, Bank Mandiri, Bank BNI, dan BRI, tiga-tiganya meluncur sangat dalam di pasar modal kita. Kemudian ada gerakan atau seruan untuk menarik dana dari Himbara. Terlepas dari soal masalah komunikasi, namun nampaknya dan antara ini dengan waktu legislasi yang demikian singkat, di mana tidak ada meaningful participation dari publik yang cukup, sehingga menimbulkan sentimen negatif yang demikian dalam. Nah, kalau kita ingat bahwa Danantara itu berasal dari penyisiran efisiensi anggaran sebesar 300 triliun, yang artinya mempertahankan APBN. Artinya Danantara ini dibentuk dengan mengurangi APBN, yang artinya nanti APBN juga akan berutang. Dengan sendirinya artinya bahwa Danantara ini dibentuk dari hutang juga, yang tidak mungkin kita bisa dapat dengan hanya yield SBN yang rendah. Maka banyak disebut bahwa yield kita itu sangat tinggi, paling tinggi di antara negara-negara tetangga. Jadi itu yang saya ingin catat, bahwa Danantara ini saat ini sungguh sangat
krusial dan masa depannya juga masih belum jelas, sehingga akan bernasib sama halnya dengan IKN yang hari-hari ini juga belum jelas masa depannya. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik Pak Irfan, terima kasih. Selanjutnya tanggapan atau ada pertanyaan yang lain? Ya, yang lain dulu lah. Yang lain dulu biar kita rangkum. Izin mau bertanya? Baik, Boleh? Oke. ya silakan Farhan. Rama ya, saya Pak Rama. Arman. Ya, Ya. Baik, silakan. terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya singkat aja. Dari yang saya tangkap tadi, dari resiko sampai mikro itu luar biasa sekali ya. Ini tentunya saya ingin bertanya dan di sini ada beberapa yang saya catat ya. Terkait risiko dan dampak negatifnya ini, Bapak kedua pembicara ya. Yang satu korupsi dan mismanajemen ini tentunya kita masih belum bisa memprediksi, tapi kita sudah bisa melihat kondisi dan yang terjadi selama 10 tahun ini. Korupsi yang selama ini banyak sekali jumlahnya tadi yang tadi disebut, itu belum bisa diselesaikan. Artinya belum bisa menghasilkan produk hukum, misalkan hukuman mati bagi koruptor dan sebagainya. Terus yang kedua adalah tekanan geopolitik. Saya melihat sini jika terlalu condong ke BRICS, itu kita juga bisa kena sanksi dari Barat. Jadi saya melihat mungkin Pak Prabowo ingin membangun kekuatan keuangan ya di sini, ingin perlihatkan kepada dunia ya kita kuat nih punya uang 14.000 triliun. Karena kalau tanpa adanya kekuatan keuangan ini, ya Indonesia bisa rentan ditekan negara lain. Itu resikonya. Terus yang ketiga adalah intervensi politik ya. Karena kalau nggak independen dan antara lain bisa jadi alat kepentingan elitis, itu tadi sudah dijelaskan. Dan bukan kepentingan ekonomi nasional, kita sudah melihat banyak sekali kasus-kasus ya, yang baru-baru ini juga ini belum kita selidiki lebih detail, seperti halnya apa namanya lahan yang di sana tuh ya, lahan yang digusur untuk jadi lahan apa lumbung pangan ya, itu bagaimana itu ya dikelola oleh Prabowo ya, Menhan. Terus yang keempat adalah korupsi tersistematis. Ini dana bisa dialihkan juga untuk kepentingan politik 2029 ke depan. Ini kita bisa prediksi ini karena apa? Strukturnya kita sudah bisa lihat. Finalis OCCRP udah ada di situ. Dan yang terakhir, ini kalau sekali gagal ya, mohon maaf ini Indonesia bisa bisa bangkrut ya. Ini resiko yang sangat sangat besar sekali. Nah, ini kenapa, pertanyaannya adalah kenapa nggak ada kajian dan justifikasi regulasi dulu. Yang seharusnya dari kampus-kampus yang saya lihat sini seharusnya bisa bersuara gitu ya. Menunjukkan studinya, akademik dari mulai dari ekonomi, dampak fiskal, resiko korupsi, dan geopolitik. Itu harusnya setiap kampus tuh kita speak up gitu. Para guru besarnya berikan hasil kajian kalian gitu ya. Kemudian yang kedua adalah siapa yang bertanggung jawab atas audit. Tadi sudah disinggung juga auditnya seperti apa. Ini belum jelas ya. Ya kepercayaan publik kan udah hancur ya. Nah ini kenapa nggak disahkan dulu? Harusnya didorong nih undang-undang hukuman mati bagi koruptor dan penyitaan aset bagi koruptor ini harus ditekan di ACC dulu lah. Baru kalau perlu pasang kayu gantung ya. Di setiap kota tuh dipasang kayu gantung. Artinya apa? Pemerintah serius nih perang melawan korupsi. Terus yang ketiga adalah kenapa nggak ada uji coba dulu? Ini tadi sudah dijelaskan secara mikro ya terkait bisnis. Ya, kenapa nggak ada uji coba dulu, evaluasi sebelum implementasi penuh? Karena dana ini kan besar sekali, Pak. Dengan dana sebesar ini harusnya ada pilot project ya atau audit tahunan. Mungkin di tahun pertama berapa dulu dan sebagainya. Terus yang keempat, kenapa nggak ditunda dulu gitu loh? Disusun lebih matang yang seharusnya tadi saya bilang kampus tuh harus speak up. Kita kampus banyak sekali, guru besar banyak sekali speak up. Kalau perlu ditunda dulu, dibuat pilot project dulu dengan kajian-kajiannya kita susun seperti pertemuan hari ini dibuat kajiannya oleh guru-guru besar dan itu didorong oleh DPR. Seperti itu sih menurut saya. Sekian dari saya. Terima kasih atas ilmunya pada malam hari ini. Terima kasih. Saya mau Baik. tanya Pak, 1 menit ya. Haji. Pak Haji, Ya, baik. silakan. Pak Ajay silakan. Oke. Saya tertarik dengan profil siapa? Pak Wijanto. Bahwa salah satu problem dari
pemerintah Prabowo adalah komunikasi. Saya setuju itu. Tapi Pak Wijanto tentunya tahu bahwa istana itu employed orang-orang pinter dalam komunikasi. Dan saya dengar juga ada beberapa buzzer yang dipersiapkan. Tapi kenapa? Why they fail? Kenapa baru pertama melangkah sudah gagal begini? Tolong Pak Wijanto nanti jelaskan sama saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Haji pertanyaannya. Ada lagi? Kita batasi Terakhirlah 4. ya terakhir. Ada lagi? Ya, ada satu di kolom komentar ada satu pertanyaan yang dikirim. Izin bertanya Prof, perbedaan antara INA atau Indonesia Investment Authority dengan Danantara itu apa? Apakah INA melebur ke Danantara? Apakah Kementerian BUMN akan dihapus di masa depan diambil alih Danantara? Kemudian untuk Pak Wija, peran Danantara sebaiknya fokus diarahkan kepada BUMN Go Global atau MNC dan investasi di luar negeri seperti Temasek, bukan investasi dalam negeri seperti INA atau Indonesia Investment Authority. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, langsung saja kita dengarkan tanggapan dari terlebih dahulu dari Prof. Didin Damanhuri. Dipersilakan. Baik. Baik. Sedikit saya kira komen dari terima kasih tadi koreksi dari Mas Irfan ya, bahwa memang lembaga negara sudah bisa diakses dan berarti pernyataan dari Pak Rosan itu benar ya. Di dalam revisi undang-undang BUMN itu sudah tercantum bahwa Danantara akan diaudit oleh BPK dan diawasi oleh KPK, PPATK dan BPKP. Saya kira ini good point ya, bahwa yang dikhawatirkan tidak terjadi seperti yang ditulis oleh Tempo, bahwa reviewnya Tempo mengatakan tidak, tapi ternyata resminya dalam undang-undang itu menjadi objek audit BPK maupun pengawasan KPK, PPATK dan BPKP. Saya kira good point ya. Jadi ini sudah terjawab bahwa memang ada pengawasan dan audit yang auditor negara yang kredibel lah seperti BPK. Saya juga setuju bahwa ini rupanya Tony Blair ini mungkin saran dari presiden lama ini, karena IKN pun itu kan penasihatnya Tony Blair. Padahal di IKN itu Tony Blair mengundurkan diri sebenarnya. Jadi sangat tidak layak sebenarnya kalau kemudian sekarang diminta lagi. Jadi kalau kelas seperti Obama jauh lebih layak lah. Walaupun saya juga setuju bahwa sebenarnya ya apa perlunya gitu. Kalau memang dari sisi aset yang diumumkan maupun kepercayaan diri dari presiden sebagai penanggung jawab, dan tinggal nanti kelompok profesional mengisi posisi yang kosong. Plus bukti-bukti dalam waktu beberapa bulan ke depan bahwa memang Danantara bisa dipercaya oleh publik nasional maupun global. Nah, mengenai 300T yang disebut 20 billion US dollar oleh Prabowo, memang ini masih menjadi perdebatan, masih menjadi persepsi sebenarnya hasil efisiensikah ataukah itu adalah merupakan benefit dari keuntungan BUMN yang tadi sudah disebut sebenarnya tidak sebesar 300, tapi dengan digabungkan dengan INA ya,
itu juga masih belum sampai 300. Tapi kemungkinan bahwa kalau saya dengar, kalau hasil efisiensi yang 250, karena yang Pemda tidak jadi atau dikembalikan 250, itu untuk makan siang bergizi gratis saja sudah 100 ya. Jadi kalau ke Danantara saya kira tidak sebesar 300 itu. Jadi ini objek dari komunikasi publik dari istana juga yang harus dijelaskan secara ekshaustif ya, untuk menjawab tentang simpang siurnya mengenai dana awal Danantara yang konon akan diinvestasikan ke 20 bidang yang akan menjadi katakanlah unggulan dari Danantara yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kemudian Saudara Rama tadi, saya setuju bahwa sebenarnya di samping citra pemberantasan korupsi yang harus ditegakkan, yang terakhir ini adalah tantangan bagaimana tentang 193 triliun dari PT Pertamina Niaga. Patra Niaga ya. Itu kalau cepat, segera dan pelaku utama atau die hardnya itu ditersangkakan, yang selama ini sudah direkomendasikan oleh Faisal Basri ini. Iya, Faisal Basri. Saya kira publik akan ada trust dari situ. Nah, kalau soal hukuman mati, ini soal hakim aja sebenarnya. Karena dalam Undang-Undang Tipikor ada pasal yang dimungkinkan koruptor besar itu dihukum mati. Udah ada pasalnya. Cuman belum ada presiden di mana pengadilan hakim mengambil pasal itu untuk memberikan hukuman mati. Kalau misalnya narkoba dengan undang-undangnya ada, itu sudah ada presiden yang dihukum mati sampai sekarang. Tapi kalau koruptor belum ada. Tinggal tentu saja ini harus dilengkapi, sebenarnya tuntutannya adalah dengan undang-undang perampasan aset itu. Sehingga misalnya menurut Kejaksaan Agung bahwa totally dari korupsi Pertamina mendekati 1.000 triliun, 986 gitu. Dan pelakunya itu bisa dihukum mati gitu, maka asetnya pun bisa diambil alih oleh negara. Dan ini besar sekali saya kira. Kalau 1.000 triliun. Jadi sudah mencukupi kan untuk misalnya untuk Danantara. Kalau seandainya bisa inkrah ya oleh pengadilan yang cepat gitu. Nah, jadi tantangannya lagi-lagi bagaimana lembaga penegak hukum dalam pemerintahan baru ini bertindak cepat untuk menegakkan hukum, terutama hukuman untuk para koruptor ini. Sehingga Danantara pun dengan diaudit oleh BPK dan diawasi oleh KPK, PPATK, BPKP, dan harusnya juga Kejaksaan Agung gitu, itu akan bisa menimbulkan trust publik bahwa apalagi nanti kemudian yang sudah sekarang ditetapkan 3 orang CEO dan kemudian COO dan satu lagi CEO ya, itu ternyata memang profesional, tidak menunjukkan independensi dan tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun, maka tidak mustahil bahwa Danantara bisa memperoleh trust publik. Apakah itu untuk merealisasikan investasi yang 20 bidang itu? Apakah nanti mendatangkan investor nasional atau asing untuk yang saya sebut champion di tingkat ASEAN, Asia atau global, untuk bidang-bidang yang memang kita sudah champion sekarang, seperti industri halal, bank syariah, kemudian ada aeronautika dan sebagainya. Saya kira ya sangat tergantung kepada langkah-langkah presiden dengan
pengelola Danantara yang sudah ditetapkan oleh Presiden itu untuk melangkah dalam waktu singkat ini. Terakhir, oh ya, mengenai komunikasi, saya sudah juga banyak bicara tentang itu, bahwa problem pemerintah Prabowo ini adalah soal komunikasi publik, saya kira. Jadi banyak hal yang sekarang ini simpang siur dengan hoax dan lain sebagainya, dan kemudian salah tafsir publik, itu karena memang komunikasi publik yang tidak bagus ya, tidak bagus. Terakhir dari chat bahwa perbedaan yang saya baca bahwa apa namanya SWF itu Sovereign Wealth Fund yang lama INA itu memang sudah mau diintegrasikan, dan itu nilainya kalau nggak salah sekitar 100-an gitu ya. 150. Berapa? 150 ya? 150. Aset under manajemennya 150 triliun, Pak. Ya, oke. Sekitar itu. Maka kemungkinan yang 300 itu adalah jumlah itu dengan benefit BUMN yang 50, ya mendekatlah 250. Jadi yang hasil efisiensi seperti yang dikhawatirkan oleh siapa tadi, Mas Rama ya kalau nggak salah, atau Mas Irfan, itu memang semestinya memang dana awal Danantara untuk investasi yang 20 bidang tidak lagi dari efisiensi APBN mestinya. Demikian, terima kasih. Baik, selanjutnya tanggapan atas pertanyaan kepada Pak Wija. Silakan Pak Wija. Ya, makasih. Pak Irfan, makasih tadi ya tambahan informasinya. Tapi memang ada hal yang unik di sini, Pak Irfan. Struktur pemerintahan kita. Karena di kabinet itu ada 7 ketum partai. Sehingga rapat kabinet atau rapat internal eksekutif itu sudah bisa mewakili pleno DPR sebenarnya. Sehingga kalaupun ada draft UU, kemudian bocor, kemudian diprotes gitu ya, ya bisa saja direvisi untuk mengakomodasi protes-protes itu. Sepengetahuan saya, Tempo hampir selalu valid gitu, karena dia punya informasi orang dalam. Nah, dugaan saya karena ada masukan dari banyak pihak, RUU itu sebelum di-UU-kan direvisi. Justru ini good news bagi kita untuk selalu menyuarakan. PP itu draftnya sudah ada, saya sudah pegang. Nah, saya rasa belum akan diratifikasi, diformalkan sebelum mereka confident bahwa ini yang baik gitu. Nah, makanya masukan-masukan seperti ini saya rasa didengar, dan bukan tidak mungkin ini nanti akan ujung-ujungnya ada revisi dari hasil diskusi seperti sekarang ini. Nah, tentang Tony Blair, saya sebenarnya concern dengan beliau karena itu tadi IKN, penasihat IKN, tapi buktinya IKN tidak menghasilkan investor asing sama sekali. Apakah kemudian kalau Tony Blair membantu Danantara akan bisa meyakinkan dunia? Saya rasa tidak. Tapi saya percaya bahwa kita perlu tokoh yang punya nama global untuk bangun confident investor, untuk membangun jaringan gitu ya. Tapi bukan di Dewan Pengawas, karena Dewan Pengawas itu full time, hampir full time, dan punya konsekuensi hukum yang berat. Kan tidak mungkin Tony Blair kemudian diproses di KPK kalau ada apa-apa gitu kan. Nah, jadi posisi nama-nama besar itu di Dewan Penasehat gitu. Saya mengusulkan barangkali 2 atau 3 gitu yang kredibel gitu ya, tapi Tony Blair nggak saya rekomendasikan. Nama seperti Warren Buffett, Jeffrey Sachs, Obama tadi Pak Irfan usulkan, kemudian Ray Dalio itu layak untuk dimasukkan. Tapi kita harus pahami mereka sangat mahal. Gitu. Jadi gaji untuk satu mereka itu mungkin lebih tinggi daripada gaji seluruh kita yang hadir di Zoom meeting ini gitu kan. Jadi cost and benefit-nya harus dihitung. Jangan sampai Danantara menjadi organisasi yang tidak efisien.
Kemudian tentang ide dari Prof. Sumitro, saya rasa nggak masalah gitu kalau bahwa faktanya Prof. Sumitro pernah menyampaikan itu, ya nggak apa-apa sebagai catatan. Tetapi di Indonesia ini yang perlu kita hindari adalah karena masyarakat sedang super sensitif, hindari mempersonifikasikan suatu program dengan individu tertentu. Ini resep untuk menjadi sasaran kritik rame-rame. Jadi ya proyek ini proyek rakyat, bukan my project gitu. Nah, ini satu hal yang menurut saya penting dipahami dan oleh siapapun lah gitu ya. Kita, pejabat dan siapapun. Mas Rahma, eh, saya sepakat kalau Danantara ini gagal, ya bisa buyar mimpi 287 juta rakyat Indonesia. Kenapa? Pemerintah itu punya dua tangan. Tangan pertama adalah birokrasi, tangan kedua adalah BUMN. Nah, tangan birokrasi, ya kita lihat ada masalah kan. Pendanaan fiskal buruk kan. Kalau buruk defisit hutang kan. Hutang pun kapasitas berhutang sudah mentok. Jadi tangan satu ini Pak Prabowo pemerintah ada kendala besar. Tangan yang lain adalah BUMN. Nah, kalau keranjangnya tumpah, telur-telurnya pecah, ya berat ini bagi kita. Kita mau bergerak pakai modal apa lagi gitu. Tentang studi naskah akademis, dengan senang hati akademisi itu membantu, memberikan kritik, masukan, tapi tidak dikasih space. Tahu-tahu sudah UU muncul, tahu-tahu draft PP sudah akan selesai gitu. Nah, yang bisa kita lakukan termasuk saya, Pak Didin, ya melalui podcast-podcast seperti ini. Dan saya sampaikan dalam banyak kesempatan, podcast ini adalah pengganti DPR yang tidak berfungsi. Serius, apa yang dibahas di podcast-podcast kritis itu tiba-tiba mempengaruhi kebijakan. Makanya Mas Izudin, podcast ini harus berlanjut ini. 38 yang hadir, nanti lama-lama menggulung makin banyak, makin impactful gitu. Karena begini, DPR itu sudah ada dan tiada di Indonesia. 7 ketumnya ada di kabinet. Sidang kabinet itu bisa diartikan kuasai pleno DPR. Itu masalahnya. Kemudian dari Pak Aji, problem komunikasi. Padahal ada tim komunikasi yang luar biasa. Pak Aji, mohon maaf Pak Aji. Saya itu mencoba berempati dengan teman-teman, sahabat-sahabat saya yang ditunjuk menjadi tim komunikasi. Mereka orang-orang kredibel, pinter. Kelemahannya mereka tidak dikasih akses ke informasi first hand. Sehingga ketika mereka harus tampil dalam debat di TV atau ditanya wartawan, saya lihat mereka menggunakan imajinasi. Mereka menggunakan apa ya? Berusaha menjawab sekenanya. Nah, kalau ini dilakukan terus-menerus makin buyar. Karena tidak ada konsistensi informasi sehingga antar jubir itu bisa diadu oleh media. Nah, apa sih yang diperlukan? Sebenarnya yang diperlukan Pak Prabowo itu cuma seorang Andi Malarangeng. Satu saja yang sekaliber Andi, tetapi dikasih kesempatan untuk selalu melekat ke Pak Presiden. Selalu hadir ketika ada pertemuan dengan menteri-menteri. Mayor Teddy. Itu dia bisa menjelaskan dengan sangat confident apa yang menjadi pertanyaan media. Dia bisa ngeles, dia bisa berdiplomasi, tapi dalam koridor yang tidak keluar dari jalur kebijakan atau jalur narasi presiden gitu. Mohon maaf kemarin di Pak SBY kan datang di Paramadina tuh. Kemudian Mas Andi juga mendampingi. Saat makan siang saya sampaikan, karena Pak SBY itu sangat dekat dengan Pak Prabowo, saya bilang ke Pak SBY, permasalahan Pak Prabowo itu adalah komunikasi. Beliau cuma perlu satu sosok seperti Mas Andi ini, saya tunjuk Mas Andi. Dan Pak SBY juga mengatakan, ya saya sudah sampaikan ke Pak Prabowo tentang Atau ke adiknya ya. tim komunikasi gitu. Ya, Rizal Malarangeng. Rizal, bisa juga Penting Rizal. sekali. Nah kemudian enggak, saya menyebut Andi Malarangeng itu ya bukan Andi, tapi orang yang seperti dia gitu. Tapi Andi itu nggak akan bisa apa-apa kalau Pak SBY tidak memberi akses untuk melekat. Nah kemudian yang keempat, pertanyaan dari
siapa tadi ya? Tidak disebutkan namanya. Apa perbedaan INA dengan Danantara? Jadi kita kadang-kadang menyebutnya mereka semua adalah sovereign wealth fund. Jadi ini dua binatang yang berbeda, tetapi untuk simplifikasi kita sebutnya sama. Jadi kalau di Singapura, Bapak, ada dua binatang. Satu namanya Temasek. Ini memiliki perusahaan-perusahaan. Jadi mereka invest di perusahaan sebagai pemegang saham strategic partner. Private Mereka equity. tidak invest untuk diperjualbelikan sahamnya. Misalnya Private equity. Singapura, STT Temasek punya saham di Telkomsel. Udah itu dia dulu nggak kemana-mana. Dulu punya saham di Indosat, tapi pemerintah memaksa harus melepas salah satu. Punya saham ini, terus dia duduk di perusahaan itu, ada perwakilan direksi, mencoba mengembangkan perusahaan itu, berharap dividen. Nanti suatu saat setelah 10 tahun, 15 tahun harga saham naik dijual. Itu strategic investor. Nah, ini Temasek. Yang kedua, pemerintah Singapura itu punya sovereign wealth fund, namanya GIC. Uang diinvestasikan ke portfolio investment, saham, surat utang gitu. Nah, kalau ini jual beli, kadang-kadang spekulasi gitu. Ini sovereign wealth fund. Malaysia punya dua, yang satu Hasanah. Hasanah itu adalah holding BUMN seperti Temasek. Sovereign wealth fund-nya apa? 1MDB itu yang dirusak itu oleh Najib, itu sovereign wealth fund. Nah, Danantara ini seperti apa? Danantara itu tadi Pak Didin menyebut ada CEO, Rosan itu yang memimpin. Kemudian ada CIO, Chief Investment Officer, Pandu. Ini yang akan memegang arm investasi, SWF-nya. Kemudian ada COO. ya, COO. Operating Operation. Ya, COO, Chief Operating Officer. Dia memimpin holding BUMN. Jadi Danantara ini lebih kompleks dari Hasanah dan Temasek karena dia punya arm SWF, punya arm operating company BUMN. Nah, ide dasarnya adalah apa? Ide dasarnya SWF ini yang nyari uang, makanya pemerintah injek ke SWF, misalnya 10, nanti SWF mencari investor asing 100 gitu ya. Makanya sering disebut leverage 10 kali gitu kan. Jadi diinjak 10, hasilnya 110. Kemudian uang ini yang digunakan untuk membiayai proyek untuk injek ke BUMN. Sehingga BUMN tidak perlu lagi PNM dari APBN. Gitu. Tetapi kalau ada dividen, dividennya ya ke Danantara, tidak ke pemerintah lagi. Jadi ini memang mencoba memotong interaksi langsung antara APBN dengan BUMN. Memotong interaksi langsung antara birokrasi dengan pengelolaan Danantara. Korporat. Iya. Nah, kemudian peran BUMN bagaimana setelah di bawah Danantara? Ini yang bikin pusing, Pak. Kayak PLN, kayak Pertamina. Untungnya besar banget kan? Itu kan sebenarnya kantong kiri kantong kanan. Kalau pemerintah pengen dia untung, ya subsidinya, gelontoran uangnya digedein. Nanti muncul di profit and loss diambil dalam bentuk dividen. Nah, apakah setelah tidak langsung di bawah Kementerian Keuangan, penguasaan asetnya, itu kemudian treatment ini akan beda. Kemudian memang ada permasalahan besar, ini kan PSO. Lalu kalau di-run sebagai korporasi bagaimana? Nah, saya khawatir ini adalah pintu masuk intervensi politik. Kemudian yang kedua, terkait dengan BUMN yang merugi karya gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya dibetulin dulu di BUMN, setelah beres baru dimasukkan di Danantara. Jadi Danantara fokus kepada operasi perusahaan-perusahaan yang bersih. Jangan ditarik-tarik ke urusan-urusan restrukturisasi yang tidak mudah sebenarnya. Jadi itu yang bisa saya tambahkan. Nah, pertanyaan tadi, bahwa Danantara invest di luar negeri untuk mendapatkan return. Ini bertentangan dengan kemauan Pak Prabowo. Dan saya rasa kemauan Pak Prabowo betul. Karena kita ingin Danantara menjadi agen pembangunan. Buat apa kita ngumpulin uang dari rakyat, pemerintah, pembayar pajak, dari hutang, kemudian kita investasikan di luar. Coba ekstrimnya. Kita Danantara untuk dapat profit invest untuk pengembangan industri telekomunikasi, gadget, mobil listrik di Vietnam. Untung, tapi Vietnam akan berkibar
dan dia akan semakin jauh meninggalkan kita. Jadi secara filosofi, secara keuangan, teknis ilmu keuangan itu betul, tetapi secara filosofi investasi itu tidak bisa dibenarkan dalam konteks Danantara. Itu yang bisa saya tambahkan, Bapak Ibu. Oh, izin Pak Wijanto, satu hal aja. Ya Pak Aji. Kalau sampean mengusulkan apa tadi Andi Malarangeng, saya nggak setuju karena komunikasi dengan Pak Prabowo ini katanya one way communication. Jadi saya usul kalau sampean bisa ngomong paling cocok adalah Pak Hasim sebagai juru bicaranya Prabowo. Beliau bisa at any time bisa ngomong dengan jelas dengan Pak Prabowo. Demikian Pak. Terima kasih. Ya, betul. Andi memang hanya sebagai contoh gitu ya. Memang perlu ada seseorang yang Pak Prabowo bisa percaya dan bisa melekat. Memang dari sosok-sosok yang ada itu rasanya kan tidak ada yang mempunyai luxury itu ya. Ya Pak Hasim bisa saja. Tapi Pak Hasim terlalu senior dan dia punya banyak urusan yang strategik yang penting juga. Kalau harus menempel ke kakaknya setiap saat gitu juga sulit gitu ya. Saya sama adik saya itu kalau ketemu sekali-kali itu akrab gitu. Dulu ya, tapi kalau ketemu setiap hari jadi ribut gitu. Oke. Anyway, Pak Hasim itu cerdas, narasinya bagus banget, tapi menurut saya tidak pas dalam posisi itu. Barangkali bisa diambilkan keponakannya gitu ya, yang Pak Prabowo nyaman untuk melekat. Apakah sebenarnya Wamenkyu atau siapa gitu ya, putranya Pak Hasim atau putranya Pak Gubernur BI yang Thomas Juwandono. Sudrajat Djuandono gitu, putranya salah satunya yang mana gitu. Jadi saya rasa ini harus dipecahkan gitu. Atau mantan istrinya Pak. Ya, ini kita jadi memikirkan ya struktur organisasi presiden ya. Ya moga-moga ini bocor ke beliau dan dipertimbangkan gitu. Jangan-jangan nanti malah Pak Aji ini yang di Bocor halus. siapa? Terima kasih Pak Jato. Bagus. Baik, terima kasih Pak Wija dan Prof. Didin atas tanggapannya. Selanjutnya, apakah ada Udah mau jam 10 nih. Cukup ya. closing statement Cukup atau ya. Cukup ya. Cukup ya. Baik, Yang pasti diresumekan lah dan untuk ya, insya Allah ini kita pertemuan malam ini ada rekamannya, nanti bisa dipublikasi YouTube-kan lah. atau ya. dipublikasi atau di YouTube kita. kan. Ya, insya Allah. Mas harus lanjut nih Mas, ada Siap. seminar selanjutnya nih, isu-isu strategis, isu-isu yang sedang hangat gitu. Siap Pak Wija. Ya. Jadi alhamdulillah kita sudah berada di penghujung diskusi yang sangat menarik dan tentang Danantara ini. Danantara ini memiliki peluang yang sangat besar. Bahkan tadi Pak Wija bilang tidak boleh gagal gitu ya. Karena kalau gagal resikonya sangat merugikan kita. Tentunya syarat untuk kita dapat memanfaatkan peluang-peluang tadi diantaranya adalah poin-poin yang tadi sudah disampaikan, ada komunikasi publik yang baik, kemudian ada transparansi atau profesionalitas, dan tentunya juga pasar modal yang sehat. Baik, kita berhubung sudah di penghujung acara, mari kita cukupkan sampai sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Prof. Didin Damanhur dan Pak Wijayanto. Saya Muhammad Izzuddin Robbani, izin undur diri selaku moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wija. Terima kasih. Prof. Didin.
Terima apa kasih. dokumentasi Pak? Itu acara Pak juga yang akan datang ya. sampai Ya, ketemu insya Allah. lagi. Saya dokumentasi. Siap. Oh iya, sebelumnya kita dokumentasi dulu, izin. Dokumentasi dulu. Najwa. Silakan dibuka kameranya. Dari saya ya, abah-abahnya. Siap. Baik, terima kasih. Oke. Ya, Izin udah live siap ya. ya semuanya ya. Terima kasih, Prof. Makasih. Ya, Mari. Waalaikumsalam. salam. Dua. Baik. Ya, terima kasih semuanya. Mas. Nah, sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Siap. Izin Siap, Mas. live ya.